أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أما بعد معاشر المؤمنين rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan segala petunjuknya yang memudahkan langkah kita menuju kepada majelis ilmu. Karena sungguhnya barometer kebahagiaan, perhatian Allah kepada hambanya kalau kita banyak dikasih kesempatan untuk menuntut ilmu. Dan ini sering saya ulang-ulang. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, Rasulullah may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Tapi kita kadang-kadang nggak sadar. Padahal Rasulullah mengatakan barang siapa yang Allah kehendaki kepadanya kebaikan, Allah akan fahamkan agamanya. Tapi kadang-kadang begitu kita bicara masalah kebaikan Allah, kita mengatakan nanti dulu. Dunia ini kalau kita nggak suhul, kita nggak bakal bisa hidup. Sering orang-orang kemudian menitik beratkan urusan dunia sampai rela untuk mendapatkan kebaikan dari, tidak mendapatkan kebaikan dari Allah Azza wa Jalla. Sampai rela meninggalkan kebaikan dari Allah Azza wa Jalla, yaitu berupa apa? Difahamkan agamanya. Dan orang nggak bisa langsung paham kalau mereka tidak menuntut ilmu, nggak mungkin. Dan kita tahu dan kenal bagaimana cara kita muamalah dan takut kepada Allah setelah kita menuntut ilmu. Karena berapa banyak orang-orang jatuh ke dalam kemaksiatan karena dua perkara. Ya. Apa perkara itu? Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi ya, mengatakan kemaksiatan itu terjadi ya ikhwah ketika seseorang itu bersuudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa suudzon? Karena kalau seandainya mereka berhusnudzon, maka pasti mereka akan mentaati dan mendahulukan Allah dalam segala hal. Akhirnya jatuh nggak dia ke dalam sesuatu yang haram? Enggak. Yang kedua adalah penyebabnya hawa nafsunya. Apa yang dilakukan hawa nafsunya? Hawa nafsunya mengalahkan rasa sabar dan akal sehat. Karena pada prinsipnya manusia ketika sedang melakukan kemaksiatan tahu nggak itu salah? Tahu, bukan nggak tahu, tahu. Kecuali bagi orang-orang yang kemudian jahil. Ya, ketika tahu itu salah, kenapa dilakukan? Bicara lagi nafsu. Maka akal sehatnya berjalan dengan baik di sini. Dan dua penyebab yang haram terjadi karena dua hal. Yang pertama, ya, sebab pertama suudzon seorang sama Allah karena kurang ilmu. Orang kalau sudah kurang ilmu, nggak ada obat sudah. Akhirnya apa? Main prinsip pribadi. Betul apa enggak? Prasangka diri sendiri. Sedangkan prasangka kita ini kebanyakan benar atau salah? Allah mengatakan inna ba'dadh-dhanni itsm. Jelas ya ikhwah. Kita sering berprasangka, tapi berprasangka kita bertolak belakang dengan aturan Allah Azza wa Jalla. Akhirnya apa? Akhirnya kita melihat dikasih musibah, tambah jerit, salah saya apa? Padahal Allah kasih musibah buat ngerontokin dosa. Munculnya musibah karena dosa kita sendiri.
Kita mengatakan salah saya apa kepada orang yang jadi cobaan kita. Padahal yang milih cobaan adalah Allah Azza wa Jalla. Kita nggak bisa milih. Makanya sering kita kemudian akhirnya suudzon. Suudzonnya sama siapa? Sama yang ngasih cobaan. Dan sering kadang-kadang suudzon kepada yang ngasih cobaan gara-gara apa? Karena kurang ilmu, akhirnya curhatnya sama manusia, ngeluhnya sama orang. Padahal yang punya kuncinya siapa? Yang punya kuncinya Allah. Bukan mintanya sama Allah cari solusi, malah ngomong sama orang yang nggak punya solusi. Akhirnya orang yang ditanyai akhirnya jawab seasalnya, tambah suudzon kita sama Allah. Gara-gara kurang ilmu jadinya rentetan masalah lebih rumit lagi hidup kita. Makanya ya ikhwah, duduknya kita di majelis ilmu adalah untuk mencari solusi sebenarnya. Dan itu yang sering orang nggak sadari. Lebih percaya sama yang dilihatnya daripada janji Allah Azza wa Jalla. Manusia seakan-akan kalau mereka mengatakan kepada manusia yang lainnya, maka seakan-akan lega dirinya. Padahal kelegaannya hanya muncul sesaat, tapi solusinya tidak muncul sama sekali. Dan aibnya semakin terbuka lebar, sehingga ketika seseorang kapanpun buka aibnya, maka habis hidupnya. Dan ini tidak disadari karena kurangnya ilmu. Ini efek yang sangat mengerikan. Dan suudzon kita sama Allah menjadikan kita jauh dari prinsip tauhid sebenarnya. Maka insya Allah kita akan bahas tentang permasalahan ini. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik nabi dan sebaik rasul. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam kitab usul thalatha dijelaskan 3 hal. Ada beberapa alasan di antara kenapa kita harus mempelajari tentang masalah bagaimana Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita harus mempelajari tentang Rasulnya. Kemudian kita harus mempelajari bagaimana dinul Islam. Nanti 3 prinsip ini akan kejawab semuanya dengan gamblang. Yang pertama, penulis mengatakan i'lam rahimakallah. Dia mendoakan para pembacanya dengan mengatakan ketahuilah, semoga Allah merahmatimu. Annahu yajibu ala kulli muslim wal muslimah ta'allumu hadhil masail thalatha. Bahwa setiap muslim dan muslimat harus mempelajari 3 hal ini. Wal amalu bihinna, dan beramal dengannya. Kenapa? Karena 3 alasan besar. 3 alasan besar ini hari ini kita akan pelajari 3 alasan besar ini. Kenapa? Ya. Yang pertama, ya, dikatakan apa? Bahwa annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala. Ingat prinsipnya ya ikhwah. Kita ini cuman maunya dikasih, tapi nggak mau konsekuensi. Kita ini cuman mau nerima, cuman taunya yang dituntut apa? Hak terus. Betul apa enggak? Kirain kewajibannya lari. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kewajiban, di balik Allah berikan kita anugerah. Apa kewajibannya? Apa kewajibannya? Ibadah. Ibadah. Ingat ya ikhwah, Allah memberikan kita anugerah dari bangun tidur sampai tidur lagi. Dan itu yang sering dilupakan oleh manusia. Kalau sekali saja 1 detik Allah nggak ngasih anugerah kita, habis, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Karena semua yang datang, walaupun kita bicara kan lewat fulan, itu hanya perantara. Tetapi yang berkehendak semua, yang gerakin semua untuk datang ke kita adalah Allah Azza wa Jalla. Tapi prinsip itu suka dilupain. Karena kadang-kadang manusia itu, makanya nanti kita lihat bagaimana ketika manusia melihat peluang dengan caranya sendiri dan lupa sama yang ngasih, maka mereka akan jauh dari prinsip kemanusiaan. Dia akan jadi orang yang sangat zalim saat itu. Ya. Dikatakan walam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasulan faman ata'a dakhal jannah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bukan sekedar meninggalkan kita begitu saja, akan tapi Allah mengutus Rasulnya. Orang yang kemudian taat kepada Rasulnya, maka dia akan masuk surga. Karena perintah Allah tercermin prakteknya dari bangun tidur sampai tidur lagi,
terlihat dari kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Kata Allah Subhanahu wa taala, hendaklah takut orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulnya. Mereka akan ditimpa apa? Musibah. Berupa apa? Syubhat dan syahwat. Para ulama mengatakan fitnah syubhat itu efeknya apa? Bisa merusak keyakinan kita pada Allah. Begitu kita kena syubhat. Syahwat merusak keinginan kita dalam hal apapun. Mau ibadah mau apa, mundur gara-gara apa? Kena syahwat. Betul enggak? Nah, kemudian adzabun alim, dia akan mendapatkan azab yang pedih di akhirat. Nah, Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa semua, perhatikan prinsipnya, semua perbuatan dan perkataan manusia ditimbang dengan perkataan dan perbuatan Rasulullah. Ditimbang. Kalau sesuai dengan perbuatan dan perkataan Rasulullah, perbuatan kita, maka Allah terima. Kalau sudah Allah terima, Allah kasih apa? Orang yang dimasukkan ke dalam surga, kira-kira mereka dikasih keberuntungan enggak di dunia? Dikasih enggak? Dikasih. Ya. Tapi kalau tidak sesuai, maka Allah berikan konsekuensinya, dibalikkan kepada pelakunya, yaitu dikasih fitnah dunia dan adab akhirat. Ini yang kita nggak sadar. Makanya kadang-kadang manusia itu kalau ditanya dalam kehidupannya suka nipu dirinya. Tahu nipu dirinya? Ketika ditanya, gimana? Sehat, baik. Oh, alhamdulillah, Allah kasih segalanya. Padahal hati kita nggak bahagia. Prinsip seseorang dikasih sama Allah anugerah ketika Allah kasih dirinya tenang. Dan itu Allah sebutkan dalam surat Al-Fatah ayat 4. Antum kalau buka surat 48 ayat 4, Allah sebutkan itu. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah kami yang menurunkan ketenangan di hati orang-orang mukmin yang dikasih cuman yang beriman tok. Makanya orang-orang yang tidak beriman, ya, begitu mereka nggak dapat ketenangan, kira-kira kena masalah, nutupin pakai taat atau maksiat? Sudah jelas jawabannya. Nggak mungkin mereka nutupin pakai taat, karena mereka tidak akan mendapatkan kebahagiaan di taat itu. Akhirnya nutupin pakai maksiat. Orang yang nutupin pakai maksiat, prinsipnya mereka nutup masalah pakai masalah, karena mereka pada dasarnya tidak pernah menyelesaikan masalahnya. Akhirnya apa? Masalahnya semakin bertambah, dia mengatakan hidup ini nggak enak. Itu yang tidak disadari. Karena orang mukmin disebutkan oleh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya, Syekh Abdurrahman mengatakan apa? Bahwa Allah ngasih itu ketika dia lagi kena masalah, dikasih bersamanya tenang. Paham? Sehingga apa tujuannya? Di akhir tafsirnya disebutkan sehingga mereka bisa menjalankan perintah Allah dalam kondisi sesusah apapun. Susah bagi orang lain, tidak susah buat dia, karena mereka tetap bisa istiqomah walaupun masalah datang, karena tenang. Dan Allah kasih hanya untuk orang yang beriman. Ini prinsip kalau ibadah kita benar dan sesuai aturan Rasulullah SAW. Paham? Barometernya. Maka jangan pernah tipu diri kita dengan mengatakan kita bahagia kalau hati kita nggak pernah tenang. Karena ibadah itu bawa ketenangan, bukan nambah masalah. Karena orang yang nambah masalah secara tidak langsung mereka akan mengatakan ibadah saya masalah. Jelas realitanya? Maka bangun dari tidur kita yang kita sering suka membuat diri kita seakan-akan tenang padahal kita lagi bermasalah besar. Maka kemudian mu'allif mengatakan dalil qauluhu inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa asa fir'aunur rasula fa akhadnahu akhdaw wabila. Ini ya ikhwah konsekuensinya. Sesungguhnya kami utus atas kalian Rasul. Sebagai apa? Sebagai saksi, ya, atas kalian, sebagaimana kami utus kepada Fir'aun Rasul. Begitu Fir'aun ingkar sama Rasulnya, akhirnya Allah memberikan kepada Fir'aun apa? Adab yang berat.
Ya ikhwah, manusia bolehlah secara casing mereka kelihatan bahagia, tapi tanya hatinya. Hati nggak pernah bisa dibohongi. Tahu nggak cara Allah ngadab kita? Caranya paling gampang, dibuat casing kita seakan-akan indah, tapi Allah subhanahu wa ta'ala katakan, dan ini yang sering kita nggak sadar, Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, jawablah panggilan Allah dan Rasulnya apabila memanggil kalian untuk kehidupan kalian, untuk kehidupan kalian. Ketika kita memenuhi panggilan itu, maka pada prinsipnya kita memenuhi kebahagiaan. Tapi begitu kita berpaling, Allah ngancam dengan mengatakan, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ketahuilah bahwa Allah bisa memisahkan seseorang dengan hatinya. Ketika kita ingkar sama panggilan itu dan kita mempermainkan Allah, maka Allah lebih mudah mempermainkan kita. Dengan cara apa? Hati kita dibuat berkhianat sama diri kita sendiri. Berapa banyak kita mengatakan, saya kepingin sholat dengan baik, tapi begitu takbiratul ihram, hati kita langsung pergi jalan kemana gak jelas. Balik, ternyata kita sadar sedang sholat pas lagi salam. Subhanallah. Dan manusia nggak sadar kalau mereka sedang dipermainkan sama hatinya karena mereka mempermainkan Allah Azza wa Jalla. Setelah itu akhirnya antara sholat dengan kehidupannya nggak berefek sama sekali. Maka banyak orang mengatakan, kenapa fulan sholatnya luar biasa tapi maksiatnya berjalan? Karena sholatnya tidak pernah mendatangkan kebaikan buat dirinya. Setiap sholat, maka sholatnya tidak pernah khusyuk karena dia mempermainkan Allah. Ingat, makanya kadang-kadang ketika kita masuk rumah, bukan qurratu a'yun yang kita lihat, tapi maka Allah juga dijelaskan juga pada para ulama, hati sekitar kita dibuat berkhianat sama kita. Masuk rumah, bukan rumahku surgaku, tapi rumahku masalahku. Keluarga kita semuanya membuat masalah hidup kita karena kita berkhianat sama Allah. Itulah cara Allah bagaimana membuat hambanya bermasalah. Bukan sekedar dari hatinya, tapi dari hati sekitarnya. Caranya gimana solusinya? Balik taubat sama Allah. Lakukan apa yang Allah inginkan, maka Allah buat diri kita dan keluarga kita menjadi keluarga yang baik. Makanya Allah mengatakan, ya, orang-orang yang berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, Allah ingin menampakkan, menunjukkan kepada hambanya yang beriman, yang enggak berkhianat tadi, ya, istri dan anaknya sebagai penyejuk mata, anugerah bagi hambanya yang beriman. Berarti kalau hambanya tidak beriman, maka istri dan anaknya sebagai permasalahan buat hidupnya. Ini fahmul mukhalafahnya. Faham di sini ya ikhwah. Jadi permasalahan ini bukan permasalahan kecil sebenarnya. Prinsip ini prinsip besar. Ketika kita keluar dari prinsip ini, maka permasalahan yang semakin besar yang kita hadapi. Makanya kadang-kadang kita lebih suka di luar rumah daripada di dalam rumah. Betul? Karena kita sedang jauh dari Allah, dan maka Allah akan buat hati kita sendiri dan sekitar kita berkhianat sama kita. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah wa annallaha la yarda ayyushrika ma'ahu ahad fi ibadati. Allah enggak bakal ridho, ya, seorang hamba menyekutukannya dengan siapapun dalam perkara ibadah, siapapun. La malakun muqarrab, bahkan tidak malaikat yang dekat sama Allah. Kita nyekutuin sama malaikat Jibril, Allah enggak ridho, siapapun judulnya. Ya, wala nabiyun mursal, bahkan dengan nabinya pun ketika judulnya kita syirik, maka Allah enggak akan pernah ridho. Ya. Apa yang terjadi? Maka Allah SWT berfirman, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Ingat, masjid ini punya Allah, maka kalian jangan pernah berdoa bersama Allah. Bersama Allah artinya kita menyekutukan, minta kepada selain Allah di dalam masjid lagi. Ini menunjukkan bahwa Allah nggak pernah ridho apa yang kita lakukan ketika kita menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Maka Allah cabut semua keberuntungan yang terjadi ketika Allah SWT murka dengan hambanya.
Kemudian yang ketiga adalah wa anna man ata'a ar-rasula wahdahu la yajuzu lahu muwalata man hadallahu wa rasulah. Ya ikhwah, ini berkaitan dengan muamalah, bahwa seseorang yang mengaku mentaati Allah Azza wa Jalla, maka tentunya tidak boleh mereka loyal kepada orang yang memusuhi Allah. Siapa mereka? Orang-orang kafir. Kenapa? Ini sering terjadi kadang-kadang. Orang main logika nih, fulan itu jujur, fulan itu baik, fulan itu orang yang bersih. Kenapa? Sedangkan muslim, yang muslim aja khianat gini dan lain sebagainya. Betul apa enggak? Kita dihadapkan dua hal kan? Oke, wah. Pertanyaannya, dua-duanya manusia enggak? Dua-duanya manusia kan? Oke. Baliknya kemana? Coba perhatikan baik-baik. Selama mereka manusia, maka prinsipnya sama. Ketika seseorang yang jujur dihadapkan dengan prinsip agama, kira-kira bela agamanya sendiri enggak? Bela agamanya sendiri enggak? Ya sudah. Kalau sudah membela agamanya sendiri, kira-kira yang bukan seagama sama dia kena korban enggak? Iya sudah. Ini enggak bisa dipungkiri. Dan ini fitrah. Karena judulnya mereka manusia, dan Allah yang lebih ngerti tentang manusia daripada diri kita. Seseorang boleh melogika. Berapa banyak logika kita terpeleset dan jauh dari kenyataan? Ya apa enggak? Tapi janji Allah enggak pernah meleset. Makanya sering kadang-kadang kita melihat secara dohir, tapi kita enggak pernah bisa menilai batin manusia satu-satu. Makanya Allah secara jelas melarang ini. Kenapa? Dikatakan la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yawadduna man hadallah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhim minhu wa yudakhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Allah katakan dalam surat Mujadalah ayat 22 secara jelas bahwa Allah mengatakan engkau enggak akan pernah mendapati orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat kemudian mereka saling berkasih sayang kepada orang yang menentang Allah. Nggak mungkin. Karena pada prinsipnya lah, kalau hubungan muamalah dunia mereka bisa gitu, bisa baik. Berapa banyak orang-orang mengatakan, ya Allah, kadang-kadang negeri kufar itu bisa melakukan amalan Islam lebih baik daripada orang Islam. Dalam masalah apa itu? Dalam masalah dunia apa akhirat? Dunia. Betul, mereka melakukan itu. Tapi yang Allah suruh lihat akhiratnya. Karena tolak ukur kita bukan tolak ukur dunia. Tolak ukur kita apa? Akhirat, urusan agama. Begitu masuk ke agama kelihatan aslinya. Karena orang dengan fitrahnya mereka pasti bela agamanya. Tidak mungkin enggak. Paham ya? Pasti. Kalau mereka yakin sama agamanya akan mereka bela agamanya. Tidak mungkin tidak. Padahal dalam prinsipnya ketika kita berbicara masalah agama, maka kita berbicara ketaatan secara total. Maka kita disebut sebagai orang yang kemudian taat, beriman, bertauhid, ikhlas. Makanya ya ikhwah, tahu nggak alasan terbesar kenapa kita ciptakan? Allah kepingin minta kita dua hal besar. Coba lihat prinsip ini. Al-Imam Qatadah mengatakan dalam tafsir surat Al-Anbiya ayat 25, ketika Allah mengatakan wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Ya kan? Allah mengatakan secara jelas nih ayatnya. Dan kami tidak mengutus para rasul itu sebelummu, melainkan kami wahyukan kepadanya
Tauhid la ilaha illa ana. Ya, tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali aku. Maka sembahlah. Tahu maksudnya apa? Imam Qatadah ya mengatakan di dalam tafsir, disebutkan dalam tafsir At-Tabari, disebutkan wa ursilatir rusul bil ikhlas tauhid. Semua rasul itu diutus dengan dua prinsip. Apa itu? Yaitu membawa ajaran ikhlas dan tauhid. Ini prinsipnya. Para nabi semua dari awal sampai yang terakhir, mereka ngajarin inti ajarannya dua. Perintahnya ikhlas dan tauhid. Kira-kira nih amalan kita sekarang ya ikhwah, kita ini beribadah menurut maunya Allah apa maunya kita? Yang benar ini kebenaran terjadi dengan aturannya Allah atau aturannya kita? Kapan seseorang mulai menyeleweng? Ketika mereka mengatakan kayaknya ini benar, ngukurnya ke dirinya, betul enggak? Maka di saat itu manusia mulai menyeleweng. Kalau sudah nyeleweng dengan cara seperti itu, pokoknya ini baik. Baiknya menurut dia apa menurut Allah? Menurut dirinya sendiri. Maka disitulah kita akan mulai keluar pelan-pelan dari aturan. Padahal sebaik apapun ibadah kita, semua manusia muji kita, mengatakan kita soleh. Begitu Allah ngelihat ibadah kita bukan karena Allah, dilempar. Dan konsekuensinya yang ngasih manusia itu Allah. Konsekuensi setelah ibadah yang ngasih balasannya manusia apa Allah? Orang yang komentar kita, orang yang soleh tadi nggak bakal datengin kebaikan satupun. Begitu Allah ngelihat prinsip ibadah kita bukan karena Allah sesaat itu, maka Allah akan kasih kita keburukan. Makanya orang mengatakan fulan sholat tahajudnya luar biasa, ibadah 5 waktunya luar biasa, lah kok kemudian kayak gini jadinya ya? Orang mulai takut karena nggak ada yang bisa menilai hati manusia, sedangkan yang menilai, yang memberikan konsekuensi adalah Allah Azza wa Jalla. Faham di sini? Makanya Allah kepingin kita ikhlas dan balik hanya kepada Allah. Prinsip ini yang sering kita lupain, padahal ini intinya Rasul itu diutus. Jelas? Maka kemudian dikatakan apa? Amal, ya, dikatakan adunnuhu ana. Qala amalun hatta yaqulu wa yuqarriruhu. Ya. Sampai-sampai para rasul itu diutus sampai mereka itu ya melakukan amalan dan juga sampai mereka menerapkan ikhlasnya di dalam hatinya dan amal solehnya. Faham? Menetapkan ikhlasnya, berbuat langsung dan berkata dengan ikhlas dan tauhid. Baru kemudian itu yang kemudian Allah kehendaki dalam setiap orang yang sebagai hamba Allah. Jelas? Walaupun pada dasarnya syariatnya beda-beda. Kalau kita lihat nih, syariat beda-beda. Maka dikatakan Taurat syariah. Taurat punya syariat tersendiri. Ya kan? Kemudian wal Injil syariah. Injil ada syariat tersendiri. Wa fil Quran syariat. Di dalam Quran ada syariat tersendiri. Halal, haram. Kemudian wa hadza kulluhu fil ikhlas wa tauhid. Inti semua perintahnya ngarahnya kedua. Ikhlas dan tauhid kepada Allah. Jelas di sini. Pegang ini baik-baik. Silahkan dicek. Setiap datang perintah karena Allah, karena Allah, karena Allah, karena Allah. Nggak keluar dari situ. Sedangkan tujuannya kita lupain, ya, caranya kita benerin dengan baik. Begitu ibadah, akhirnya hati tambah sumpek, bingung akhirnya. Ana sudah sholat, sudah doa, lah kok masalahnya tambah tidak karuan. Pertanyaannya, coba dicek, sudah dilakukan karena Allah belum? Sudahkah kita balik dalam setiap kondisi kepada Allah belum? Itunya yang dilupain. Intinya dilupain, caranya diperbaiki. Tujuannya dilupakan, habis hidup kita. Paham ya ikhwah? Jelas prinsip ini? Oke. Kemudian
penulis menjelaskan inti dari pelajarannya ada 3. Yang pertama, Allah itu ada, ya, menciptakan kita, tidak membiarkan kita begitu saja, akan tetapi mengutus Rasulnya sehingga apa? Wajib bagi kita untuk taat. 1, jelas. 2, bahwa sesungguhnya Allah tidak ridho kesyirikan. Ini pelajaran garis besarnya. 3, wajib untuk tidak loyal kepada orang yang memusuhi Allah. Karena walaupun kita ngelihat, oh orang ini jujur, oke, muamalah dunia, tapi tidak dengan urusan agama. Kira-kira Rasulullah itu bermuamalah nggak sama Yahudi? Bukan sekadar muamalah, makan makanannya. Rasulullah itu keracunan gara-gara dikasih paha kambing, ya, yang dilumuri racun, dimakan sama Rasulullah. Ini menunjukkan Rasulullah muamalah sama mereka. Muamalah dunia kita boleh, muamalah dengan baik, bahkan diperintahkan kita. Diperintahkan. Rasulullah itu baik sama orang Yahudi, jangan salah ya ikhwah, tapi tidak dengan urusan agama. Makanya yang harus ada relnya apa? Batasnya, temboknya agama, selesai, ya. Karena Allah mengatakan apa? Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Itu prinsip kalau bicara agama. Kata Allah, nggak akan pernah Yahudi dan Nasrani ridho sama kalian sampai kalian mengikuti agama mereka pelan-pelan. Sampai kata Rasulullah digambarkan kalau mereka masuk lubang biawak kalian ikut, plung. Itu prinsipnya, mereka kepingin kayak gitu. Kenapa Rasulullah gambarkan lubang biawak? Karena agama yang mereka lakukan ketika Allah nggak ridho, ngajak kepada kebaikan apa keburukan? Keburukan. Nggak ada ceritanya, ya, kebiasaan, ya, ketika mereka musuh Allah kemudian mereka jadi baik. Karena kebaikan itu datang kalau kita taat sama Allah. Karena ngasih kebaikan siapa? Allah, bukan manusia dengan pikirannya. Jelas? Oke. Kemudian juga ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Coba perhatikan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang orang-orang yang cerdas, menggunakan akalnya dalam merenungi kebesarannya. Coba lihat nih, prinsip orang yang cerdas itu gimana sebenarnya sih? Ini ayatnya. Allah mengatakan, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama'i mimma yanfa'ahya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabati wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ard la ayatin liqaumin ya'qilun. Paham maksudnya? Ini ayat ngajak kita untuk berpikir secara cerdas. Ya ikhwah, saya mau tanya, coba perhatikan baik-baik ayatnya. Kita renungin satu-satu, bertahap. Allah katakan, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar. Ya, dalam penciptaan langit dan bumi. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit tanpa tiang. Padahal prinsip bangunan pakai apa? Tiang. Kira-kira kalau pakai akal-akalan nih, nyampe nggak akal manusia? Nggak kan? Nyata nggak? Nyata. Maka inilah prinsip keimanan. Kalau kita bicara keimanan, pakailah keyakinan, jangan pakai logika. Karena logika kita nggak pernah nyampe sama sekali. Padahal seseorang kadang-kadang mengukur ketaatan pakai apa? Logika. Betul apa enggak? Padahal syaitan goda manusia pakai logika. Godaannya setan disebut masuk akal enggak? Masuk akal semua. Semua masuk akal. Tapi itu bertentangan enggak sama aturan Allah? Bertentangan. Karena Allah menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun enggak nampak, tapi Allah menampakkan lewat ciptaannya, manusia nggak nyampe sama sekali. Satu. Kemudian wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Kapal, ya ikhwah, sesuatu benda kita taruh nih di atas air, tenggelam nggak prinsipnya? Tenggelam kan? Kenapa kapal
dari besi besar dan luar biasa bisa ngambang. Siapa yang membuat dia bisa ngambang? Itu kita harus disuruh ngerenungin. Orang cerdas paham itu, bahwa Allah yang bisa membuat dia selamat dan ngambang. Logika manusia nggak masuk sama sekali. Paham? Ya. Kemudian apa? Dan kapal itu bermanfaat untuk manusia. Paham? Ketika kapal goyang, kira-kira orang larinya kemana? Kemana? Kenapa ke Allah? Ada sopirnya nggak? Hah? Kenapa kau nggak ngomong sama sopirnya? Ini dia manusia. Pakai logika nggak di saat itu? Justru mereka pakai fitrahnya, lari langsung sama Allah. Bahwa ini menunjukkan yang membuat goyang dan tidaknya adalah Allah. Itu manusia yang berpikir, ya Allah. Allah ajarin kita jadi orang cerdas. Ketika kapal goyang, mintanya, ya Allah selamatkan saya. Dia tidak pernah mengatakan kepada nahkodanya, lari ke nahkoda, diketok mengatakan setirnya jangan digoyang. Enggak ada satupun yang ngomong kayak gitu. Betul enggak? Nah, ini yang kita suka lupa atau pura-pura dilupain. Giliran di kapal, fitrah kita kencang dan lurus, doanya semangat luar biasa. Ingat gak sama keluarga? Lupa semua. Ingatnya cuma satu, saya minta selamat sama Allah. Dan bahkan sekitarnya gak dipeduliin sama dia. Saya. Ini prinsip keikhlasan. Makanya Allah mengatakan apa? Mereka manusia jadi cerdas saat itu. Kata Allah, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Bahkan cerdasnya siapa? Ini ayat bicara tentang kafir Quraisy. Allah katakan apabila mereka menaiki kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Paham prinsipnya? Orang kafir Quraisy. Jadi nggak ada satupun orang kafir Quraisy yang mengatakan ya Lata ya Manat, nggak ada yang nyebut satupun. Allah katakan mereka hanya mengatakan ya Allah. Ini realita. Falamma najahum ilal barri idahum yusyriku. Ketika mereka sampai ke daratan, balik syirik lagi. Ya Manat, ya Lata. Itu yang mereka katakan. Begitu manusia selamat lagi, balik kepada kejahilannya yang awal. Paham di sini? Begitu dapat sesuatu bukannya bersyukur apa, diingetin yang tadi sudah, jangan inget-inget itu musibah. Sekarang kita yang penting selamat, happy, maksiat. Betul enggak? Padahal tadi ya Allah saya janji enggak bakal maksiat. Inilah realita antara kecerdasan dengan kejahilan, beda tipis. Paham ya ikhwah? Dan Allah menghajarkan kita kecerdasan ketika kita sadar masalah ini. Subhanallah ya. Kemudian apa? Wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Ya. Allah katakan apa? Allah turunkan hujan dari langit. Maka Allah menghidupkan setelah apa? Tanah itu mati. Betul enggak? Maka manusia begitu apa? Nanam sesuatu nggak ada hujannya. Hah? Dan sedangkan air nggak ada di situ. Bisa dia nanam? Makanya para petani begitu nggak ada hujan mulai nggak turun, mulai dia mengatakan ya Allah. Nggak minta kepada menteri perairan kan? Nggak kan? Karena tahu ya ikhwah, air itu datang kalau Allah nurunin. Kalau di sekitar itu nggak ada air, maka manusia nggak bisa apa-apa. Inilah prinsip di mana kita selalu, dan prinsip-prinsip ini kita balik sama Allah karena tahu nih siapa yang ngasih. Bahkan ketika turun hujan, ya Allah mudah-mudahan hujannya bermanfaat, karena dia tahu ketika hujan itu mana antara adab dengan manfaat. Paham ya? Maka dia berdoanya sama siapa? Sama Allah Azza wa Jalla. Gak mungkin kemudian apa seseorang kemudian main manipulasi dengan teknologi dan lain sebagainya. Kalau mau Allah buat banjir, tetap banjir. Subhanallah.
Ini prinsip, makanya jadilah cerdas. Ini ayat ngajar kita untuk cerdas, balik kepada Allah Azza wa Jalla. Ini ayat ngajar kita untuk bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Faham di sini? Ya. Okay. Kemudian juga wa tasrifir riyah was sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ardh. Allah Subhanahu wa taala yang apa? Yang mengendalikan angin. Ya, mengarahkan angin. Dan juga apa? Awan, Allah yang mengendalikannya. Makanya begitu angin bertiup kencang luar biasa, manusia lari kemana? Lari ke BMKG atau lari ke Allah? Gak mungkin manusia lari ke BMKG, betul gak? Bencana, mereka akan mengatakan ya Allah. Mereka minta kepada Allah keselamatan luar biasa. Terjadi gak di Indonesia angin yang luar biasa menghancurkan? Terjadi, ikhwah. Maka setiap manusia di saat itu yang datang tuh angin, mereka semua berdoa. Subhanallah, subhanallah ya. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Banyak dalil yang kemudian menjelaskan tentang prinsip-prinsip ini. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya beberapa tugas. Ada 3 tugas besar. Dan yang ini, tugas ini datang ke kita semuanya. Yang pertama, kita disuruh mengenal sifat Allah. Prinsipnya, tujuannya apa kita mengenal sifat Allah? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Yang pertama, ini mengarahkan kepada tauhid. Maksudnya apa ya, ikhwah? Kita kalau kenal sama sifat Allah, maka setiap masalah kita solusinya di sini. Pertanyaannya nih, kita bicara masalah asma wa sifat. Ya. Ketika kita butuh rizki, maka siapa pemberinya? Ketika kita punya masalah, siapa pemberi jalannya? Maka semua tertuang di dalam asma dan sifat Allah. Ini yang buat kita apapun yang terjadi baliknya ke satu. Nggak bakal kita toleh kanan, toleh kiri. Jelas. Ya, disitulah prinsip. Makanya tahu nggak Nabi Ibrahim? Di zaman Nabi Ibrahim, di awal Nabi Ibrahim dakwah di kota Babil, yang beriman siapa? Siapa yang beriman? Ada yang tahu? Cuma Nabi Ibrahim tok. Kok bisa kuat? Musuhnya Nabi Ibrahim satu negeri, Babil. Paham ya? Babil itu bukan kecil loh. Ya. Musuhnya Nabi Ibrahim satu negeri. Nabi Ibrahim sendirian. Tapi Nabi Ibrahim kok bisa kuat? Kenapa? Karena Nabi Ibrahim pemegang prinsip tauhid, bahwa Allah Subhanahu wa taala maha segalanya. Karena Nabi Ibrahim kenal Allah, mengenal sifat-sifat dan nama-namanya. Faham di sini? Itu yang membuat apapun masalah kita, kita akan bisa menjalaninya dengan baik ketika kita kenal sama Allah. Bahkan ya ikhwah, cara kita mengenalkan anak pertama kali dengan apa? Dengan apa? Tauhid. Tauhid. Sering kadang-kadang orang tua nih, ada yang menjawab apa? Yang penting sholat dulu, Ustaz. Yang penting ngaji dulu. Saya mau tanya sama para orang tua. Ya, banyak kan orang tua di sini ya. Kira-kira kalau anak diajarin sholat dulu, orang tuanya nggak ada sholat nggak? Orang tuanya di luar ragu, nih anak-anak sholat apa enggak? Buktinya apa? Orang tuanya keluar di telepon itu anak. Sudah sholat belum? Sudah, tapi kadang-kadang harat. Betul nggak? Iya. Begitu orang tuanya ngajarin anak ngaji, orang tuanya nggak ada anak tuh ngaji nggak? Main kadang-kadang. Apalagi sekarang zamannya cetok-cetok gitu. Na'udzubillah min dzalik. Hah? Subhanallah. Tapi begitu anak diajarin tauhid, kadang-kadang ya ikhwah, rela jadikan Allah itu yang pertama. Bahkan peranan kita hapus. Kita katakan kepada anak bahwa prinsipnya semua yang engkau dapatkan dan kemudian hidupmu, bahkan engkau lahir, semua karena Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah tidak memberikan kepada bapakmu ini sesuatu, maka bapak gak bakal bisa nolong kamu sama sekali. Kalau Allah tidak menghendaki bahwa Allah kepingin nolong kamu, engkau tidak, bapak dan siapapun sekitarmu gak bakal bisa berbuat apa-apa sama sekali.
ketika prinsip ini kita tanamin ke anak lewat tauhid pelajaran, maka anak tahu harus ngapain. Orang tuanya pergi itu anak ibadah nggak? Otomatis, karena kita ngajarin dia balik ke fitrahnya. Faham di sini? Tidak perlu hapus peranan orang tua, karena kelak anak bakal berbakti kepada orang tua karena Allah. Walaupun orang tuanya mau sama dia marah-marah, anak tuh tetap berbakti, karena nyuruh saya berbakti adalah Allah. Itu kalau kita ngajarin prinsip tauhid kepada anak dari awal. Dan ini yang Allah perintahkan, dan ini yang Nabi Ibrahim ajarkan kepada istri dan anaknya. Ketika Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar, tahu Hajar tanya apa pertama? Hajar mengatakan, kepada siapa engkau meninggalkan kami yang nggak ada seorang pun di sini, nggak ada seorang pun. Artinya kita nggak punya teman. Waktu itu Hajar apa? Berpikir dengan akal. Diulang tuh pertanyaan, Nabi Ibrahim nggak bergeming sama sekali berjalan. Begitu dia sadar, oh nggak mungkin suaminya melakukan sesuatu kalau nggak ada perintah, karena dia tahu suaminya bukan orang zalim. Maka kemudian ditanya lagi, apakah ini perintah Allah? Iya. Maka prinsip tauhidnya keluar. Dia mengatakan, Allahu la yudayyi'unana. Kalau gitu Allah nggak bakal nyanyain kami. Maka Hajar balik ke tempat yang tadi ditinggalin di awal, balik ke situ dan hidup di situ. Subhanallah ya ikhwah, bagaimana prinsip tauhid ini berjalan dan keajaiban yang Allah kasih. Maka muncul air zam-zam dan lain sebagainya. Bahkan Hajar itu dikatakan berteman dengan air zam-zam, cuman berdua atau sama anaknya, bertiga sama air zam-zam temenan, ya berapa lama? 6 bulan, nggak ada orang sama sekali, nggak ada orang sama sekali. Bahagia. Kalau nggak bahagia, nggak mungkin dia bisa menjalani hidup itu, betul nggak? Karena pada prinsipnya nggak mungkin seseorang ini hidup kemudian mau susah. Jelas? Karena prinsip tadi tauhid. Jelas ini. Jadi solusinya jelas. Ya, yang kedua adalah menjelaskan apa yang kemudian dicintai oleh Allah. Apa yang dicintai oleh Allah. Jelas? Agar dijalankan, ya, dan juga dijelaskan apa yang dibenci sama Allah, supaya ditinggalkan. Ya enggak? Yang diperintahkan, makanya Rasulullah mengatakan apa? Innal halalu bayyin wa innal haramu bayyin wa bainahuma umurul mustabihat. Jelas, halal jelas, haram jelas. Yang ketiga prinsipnya adalah mengingatkan tentang hari pembalasan. Maksudnya apa? Bahwa semua bakal dibalas. Semua. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Dia akan lihat balasannya juga. Melakukan kebaikan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dia akan lihat balasannya. 3 prinsip besar ini yang dipegang oleh para nabi. Makanya inilah inti ketika kita mempelajari di antara usul salasah. Maka insyaallah kita berikutnya ya ikhwah, kita akan mempelajari ya yang kedua dan yang ketiga secara pelan-pelan supaya kita faham bagaimana kita harus meletakkan niat dan prinsip hidup kita satu. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk hidup kita. Kalau datang kebaikan itu datangnya dari Allah, kalau datang keburukan itu datangnya dari diri saya pribadi, karena sungguhnya manusia tempatnya khilaf dan lupa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.